Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Berdirinya kami di sini bukan karena ada kursi, bukan karena tidak ada kursi, melainkan kami ingin presentasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rajwa Pratama Putra sebagai moderator. Di samping saya ada saya Amelia Fadila sebagai akan menjelaskan tentang inti dari materi yang telah kami buat. Saya Intan Cahaya Purnama. Musiknya digebil. Ya betul loh. Sebagai materi awal. Saya Dwi Pascana Pitupulu sebagai pembaca materi zona 1 dan zona 2. Saya Putri Anggra ini sebagai pembaca materi yang ke zona 3 dan 4. Saya Ervika sebagai notulen. Saya Suci sebagai notulen. Saya Biladrian sebagai pembaca zona kelima. di sini kami akan menjelaskan kota impian kami dengan teori sektor. Selanjutnya, materi awal akan dibacakan oleh Intan. Secara khusus, teori sektoral ini membahas mengenai pengelompokan kota secara menjulur. Namun hal tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi geografisnya dan juga transportasinya. Teori sektoral ini dikemukakan oleh Overhoyt pada tahun 1939, di mana dalam kajian pembahasannya, teori sektoral merupakan berbagai unit sektoral kegiatan yang ada di perkotaan yang tidak mengikuti zona secara teratur dan konsentris, namun membentuk berbagai sektor yang memiliki sifat bebas. Selanjutnya dibacakan oleh Dwi dan Billy menjelaskan tentang teori-teori tentang zona-zona 1 sampai zona 5. Untuk Dwi dan Billy dipersilakan. Zona 1 ini zona 1 pusat kota atau sentral distrik bisnis, meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Zona 2 ini zona 2 daerah manufaktur, terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan. Ini zona 3, permukiman kelas rendah berada di dekat pusat kota dan terdapat kawasan murbawisma atau tempat tinggal kaum buruh. Ini zona 4, permukiman kelas menengah berada agak jauh dari pusat kota atau sektor industri dan terdapat kawasan madyawisma atau tempat tinggal kaum menengah. Dan ini permukiman kelas atas, terdapat kawasan adiwisma, tempat tinggal kaum atas. Sekian. Udah. Selanjutnya dibacakan oleh Amel. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan yang telah teman saya terangkan, beberapa penjelasannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang inti dari teori sektor ini. Jadi teori sektoral ini merupakan teori yang mengemukakan bahwa kegiatan manusia, khususnya perekonomian, itu menjadi pusat yang utama. Lalu sekelilingnya itu terdapat kegiatan produksi industri, yaitu berupa toko-toko atau pabrik-pabrik kecil yang seperti ada di zona 2. Lalu zona 3 itu adalah pemukiman kelas rendah. Lalu di zona 3 ini tempatnya berada di pusat karena mereka kerjanya itu di sana. Lalu zona keempat itu ada pemukiman kelas menengah. Lalu yang terakhir itu ada sektor adiwisma, yaitu tempat tinggal bagi golongan atas atau kaum elit. Biasanya terdiri dari pejabat atau kaum eksekutif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada Rajwa. Sekian penjelasan dari kami. Buat kelompok lain yang ingin bertanya, mohon angkat tangan. Silakan. Saya pakai nama nggak? Tiap-tiap kelompok satu pertanyaan ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Rahma dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan dari penjelasan Amel yang terakhir tadi. Mel, coba boleh diulang nggak yang tadi tentang apa? Yang pejabat tinggi. Ini mau langsung dijawab atau gimana?
kelompok 3. Berapa? 3. Tidak ada kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Salsa Fitria Fiatna dari kelompok 1. Ingin bertanya, jelaskan teori sektoral dalam struktur ruang kota. Sektoral dalam struktur ruang kota. Buat kelompok selanjutnya. Udah. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1 dan 4. Billy. Diizinkan kami menjawab. Billy. Yang dibacakan oleh Amer. Jadi Siti, tadi pertanyaannya itu tentang pejabat tinggi itu apa gitu ya. Nah, jadi zona 5 itu tuh tempatnya penduduk pemukiman kelas atas. Di mana pemukiman kelas atas itu tempat tinggal bagi para pejabat atau kaum eksekutif. Jadi bisa dibilang mereka ini kawasannya elit. Kenapa disebut dengan kaum eksekutif? Karena kaum elit. Satu pertanyaan aja. Iya, Pak. Itu tadi pertanyaan. itu kaum yang pejabat yang menengah ke atas. Oh, penghasilannya ya fantastis gitu, Ti. Di atas Tinggi, fantastis tinggi. Fantastis. Terima kasih. Jelaskan teori sektor dalam keseluruhan. Teori sektor itu merupakan teori yang mengemukakan bahwa kegiatan manusia, khususnya perekonomiannya, yang menjadi kegiatan utamanya, berada di pusat kota teori sektoral itu. Sementara di sekelilingnya itu terdiri atas kegiatan produksi industri dan juga pemukiman penduduk yang dibagi menjadi 3 tingkat, kaum elit, kaum menengah, dan kaum bawah. Sekian, apakah ada yang kurang, Salsa? Sekian presentasi dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.